pelestarian juga sangat penting. Gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Dan untuk kali ini akan membahas topik yang menarik, radiasi sinar X. Aman gak sih? Nah, untuk Anda yang pengen bergabung bersama kami, Kalista akan menemani Anda bersama narasumber kita kali ini selama 1 jam ke depan. Jangan lupa bisa bergabung di line WA 0815 78968 dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan Anda bisa melihat siaran kali ini secara live di live Instagram RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Oke, kita langsung saja sapa narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Selamat pagi untuk Bapak Dedi Hardianto. Beliau adalah praktisi radiografer di RSUD Muntilan. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Mbak Kalista. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Oke, nggak nervous, nggak grogi ya Pak? Ya, lumayan. Oke. Tapi nanti berjalannya waktu nanti bisa jadi enakan sendiri kok Siap Bapak. Mbak Kalista. Oke, dan kita akan menemani sahabat Gemilang semua di rumah selama 1 jam ke depan membahas topik yang menarik. Radiasi sinar X itu aman gak sih? Dan sahabat Gemilang, kalau dengar kata radiasi atau sinar X, itu yang pertama kali muncul di pikiran kita takut, berbahaya, atau mungkin bayangan tentang foto ronsen yang hitam putih itu. Dan banyak juga dari kita itu sering banget ngerasa cemas kalau diminta dokter untuk ronsen atau CT scan ya, karena katanya radiasi itu berbahaya untuk tubuh kita. Oke, langsung kita tanyakan itu semua kepada Bapak Dedi. Bener nggak sih faktanya seseram itu? Nah, silahkan boleh dijelaskan Pak Dedi. Seram sekali ya Mbak kayaknya Mbak terlihatnya. Baik Mbak, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan ya Mbak, berbagi informasi gitu. Sebelum ke sinar X itu sebenarnya apa? Sebenarnya sinar X itu adalah sebuah radiasi Mbak, di mana radiasi itu adalah cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungan tanpa adanya perantara. Itu gimana radiasi itu dibagi menjadi 2, ada radiasi internal dan radiasi eksternal. Radiasi internal itu radiasi dari dalam tubuh, jadi di dalam tubuh kita itu ada radiasinya Mbak, gitu. Walaupun sangat kecil dosisnya gitu. Contohnya Mbak, ada kalium yang ada di otot, itu salah satu radiasi juga. Kemudian ada karbon yang kita keluarkan, karbon dioksida gitu, itu juga radiasi walaupun dosisnya sangat-sangat kecil. Gitu. Kemudian ada radiasi eksternal. Eksternal itu ada yang alam dan ada yang buatan. Yang radiasi alam itu contoh yang sangat selalu kita dengar sinar ultraviolet. Itu salah satu radiasi yang berasal dari alam. Kemudian ada radiasi buatan yang tentu saja radiasi buatan ini ada campur tangan dari manusia. Contohnya itu adalah sinar X gitu. Jadi sinar X itu adalah radiasi eksternal yang terjadinya karena ada campur tangan dari manusia. Begitu Mbak. Jadi pada tahun 1995 Bapak Ronsen namanya Mbak, tepatnya Konrad Wilhelm Ronsen menemukan sinar X ini. Gitu. Kenapa ditemukan dulu? Awalnya Bapak Ronsen ini di labnya kok ada sinar yang bisa tembus benda. Kemudian dia apa ya ini kok ada apa namanya sinar yang tembus benda. Kemudian dikembangkan dan kemudian sampai saat ini bisa kita apa namanya pergunakan di dunia radiologi. Begitu Mbak.
Oke, itu tadi penjelasan sedikit dari Sinar X. Bener. Oke, Ya. kalau radiasi itu sendiri, itu sebenarnya apa? Radiasi yang tadi Mbak, radiasi itu adalah suatu cara perambatan energi dari sumber Oke. energi ke lingkungan tanpa adanya perantara. Gitu. Kalau misal radiasi sinar X berarti perambatan ada energi, energinya itu energi sinar X gitu Mbak. Oke, baik. Terus Iya. Pak Dedi, penggunaan atau contoh dari Sinar X ini sendiri, ini bisa ditemukan di mana saja sih? Contoh radiasi sinar X tentunya di dunia kesehatan pasti ada ya Mbak. Radiasi sinar X itu digunakan di misal radiografi umum, kalau kita sebutnya radiografi konvensional itu biasanya yang ada ronsen dada, ronsen kepala, ronsen tangan gitu konvensional, ronsen konvensional gitu. Ada Oke. juga CT scan gitu, CT scan juga apa namanya contoh penggunaan sinar X. Kemudian ada radioterapi itu pun juga menggunakan sinar X. Begitu Mbak. Kemudian ada juga penggunaannya itu di luar dari dunia kesehatan, misal di bandara itu ada checking bagasi, itu juga Oh, menggunakan iya, itu sinar pakai X sinar juga. X juga Iya, ya? bener Oke. Mbak. Iya Nah, gitu. kalau apa namanya, itu kan pasti pada tubuh kita penggunaannya. Itu berbahaya nggak sih Pak Dedi? Ini nih yang sering banget ditanya sama para orang tua atau siapa saja yang akan melakukan sinar X atau radiologi, CT scan seperti itu. Monggo. Kalau disebut berbahaya apa enggak, bisa berbahaya dan bisa enggak berbahaya gitu Oke, Mbak. Tergantung pada kegunaannya. Jadi di dunia radiologi itu ada namanya asas justifikasi sama asas optimisasi. Apa itu asas justifikasi? Asas justifikasi itu di mana kita penggunaannya manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Oke. Begitu. Jadi kita biasanya ke dokter untuk misal periksa ya Mbak, begitu. Untuk menegakkan diagnosa itu dokter membutuhkan sesuatu yang pasti gitu ya. Untuk menegakkan diagnosa itu biasanya menggunakan radiasi gitu. Makanya dikirim ke radiologi gitu kan. Makanya kalau setiap pasien atau masyarakat mau ronsen itu nggak bisa langsung datang ke radiologi langsung gitu, saya mau ronsen gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa Oke. digunakan sembarangan gitu. Jadi harus ada pengantar dari dokternya. Oh, Begitu. Jadi oh ini penting nggak ya, ini perlu nggak ya untuk di ronsen, itu adalah apa namanya dari dokter yang awal itu. Dokter untuk periksa awal itu penting apa enggak gitu. Biasanya kan dokter kan dicek fisiknya gitu, apakah perlu apa enggak gitu. Kemudian ada juga asas optimisasi Mbak. Optimisasi itu sebenarnya lebih ke petugasnya, petugas yang melakukan radiasi menggunakan radiologi gitu. Jadi kita radiografer itu biasanya kita menggunakan dosis yang serendah mungkin dan menggunakan alat proteksi radiasi yang lainnya gitu. Jadi kita sebisa mungkin membuat pasien itu aman gitu Mbak. dan juga para ininya ya, radiografernya ya. Iya pastinya itu Mbak. Oke, jadi untuk sahabat Gemilang yang mungkin bertanya nih, apa bahaya atau enggak? Ternyata enggak bahaya sahabat Gemilang, enggak usah takut ya. Kan banyak Iya, tuh kekhawatiran masyarakat Iya, seperti benar, itu Mbak. Pak Dedi. Iya Oke, benar. terus kalau itu tadi sinar X ya. Iya. Dan kalau ronsen kita, misalnya ronsen dada, itu nggak perlu takut yang berlebihan juga kan Pak Dedi? Kalau melihat takut apa enggak, karena tadi yang jadi asas justifikasi itu adalah sesuai dengan permintaan dari dokter. Jadi emang dokter itu perlu, kalau emang perlu, jadi asas manfaatnya kan lebih banyak ya Mbak, untuk mendiagnosa, untuk memastikan diagnosa itu benar apa enggak, daripada apa namanya belum pasti tapi diobatin lebih lama. Kan mending kita tahu pasti obatnya dari awal, jadi terapinya lebih tepat begitu. Itu kalau untuk misal ronsen dada gitu ya. Kalau ronsen dada itu insya Allah aman Mbak. Insya Allah aman, karena memang dari peraturan pemerintah pun menyebutkan kalau misal masyarakat umum itu
ada dosis maksimalnya Mbak. Dosis maksimalnya itu setahun 1 milisievert. Satuannya gitu Mbak, milisievert. Kalau ronsen dada itu 1 kali itu cuma 0,02 milisievert. Jadi butuh 50 kali ronsen dada dalam setahun baru melebihi batas. Begitu. Jadi sangat aman banget. Iya, aman banget Mbak. Oke, baik. Iya. Dan ini semua bisa dilakukan di RSUD Muntilan ya? Bisa semua Mbak. Bisa ronsen dada, ronsen kepala, ronsen tangan, kaki, CT scan pun kita juga sudah bisa Mbak. Sudah ada pelayanan CT scan di RSUD Muntilan. Oke, Gitu. baik. Oh ya Pak Dedi, yang sering terjadi atau yang sering dilakukan di RSUD Muntilan ini sendiri, ini pada kasus apa sih? Kecelakaan kah atau anak kecil atau usia dewasa seperti itu? Bisa dijelaskan? Kalau kasusnya banyak ya Mbak, KLL kecelakaan itu pasti dari IGD itu kan pasti ronsennya bisa macam-macam Mbak, dari kepala, terus tangan, kaki, perut gitu semuanya bisa Mbak, termasuk CT scan itu tadi juga bisa gitu. CT scan juga ada dari CT scan kepala, CT scan leher, CT scan dada, torak, terus ada CT scan perut gitu, semuanya lengkap. Wow, oke baik. Iya. Oke, Pak Dedi, kita break sejenak. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, nanti ada di season kedua. Untuk Anda yang pengen bertanya secara langsung bisa di line WA 081578968968 atau Anda juga bisa bergabung di live Instagram RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Nanti Kalista akan bertanya. Ini karena sudah banyak yang tanya nih Pak Dedi. Laris manis kali ini. Oke Sobat Gemilang, untuk Anda jangan kemana-mana. So pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong, untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang.
Lagi cari cara buat ningkatin skill biar makin siap kerja? Atau pengen buka usaha sendiri tapi bingung mulai dari mana? Kabar gembira buat Anda warga Kabupaten Magelang. Disperinaker BLK Kabupaten Magelang kembali membuka pendaftaran pelatihan APBD DBH-CHT gelombang 2. Ada 4 kejuruan keren yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama, operator mesin logam, bahasa Inggris untuk frontliner, teknik sablon atau desain grafis, dan teknisi telepon seluler. Batas akhir pendaftaran sampai tanggal 7 Juni 2026. Seleksi akan dilaksanakan tanggal 8 Juni dan pelatihan dimulai tanggal 10 Juni 2026. Syaratnya gampang banget kok. Yang pertama, fotokopi KTP Kabupaten Magelang dan ijazah atau SKL, sedang tidak bekerja atau menempuh pendidikan resmi dan sanggup mengikuti pelatihan hingga akhir. Ingat, pelatihan ini 100% gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ayo daftar sekarang juga secara online di s.id/BLK26-APBD2 atau pantau terus Instagram @BLK Magelang. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 0814-7143-888. Ayo jadi tenaga kerja kompeten dan mandiri bersama BLK Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BLK Kabupaten Magelang dan didukung oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Hai sahabat gemilang, ada kabar gembira yang bikin perjalanan Anda semakin terasa ringan. Bapenda Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, Gerakan Sadar Pajak Jawa Tengah. Dapatkan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Ya, langsung potong 5%. Berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Ingat, bayar sekarang, bebas pajak, jadi lebih ringan. Gas Jateng, ngopeni, ngelakoni Jateng. Informasi ini disampaikan oleh UPPD Mungkit Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Dan topik kali ini adalah radiasi sinar X. Aman gak sih? Dan masih juga bersama narasumber kita yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ini ada Bapak Dedi selaku radiografer di RSUD Muntilan. Masih semangat Pak Dedi? Masih semangat. Oke, baik. Oke, Sobat Gemilang,
Dan untuk Anda yang pengen bergabung, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 0815788968. Bisa juga Anda bergabung kali ini di live Instagram RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Mau lihat gimana sih wajah dari Pak Dedi ini sendiri. Kalau Kalista mah udah pasti bosan ya. Kalau Pak Dedi kan belum. Yuk langsung ke live Instagramnya RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oh ya, jangan lupa juga yang pengen bertanya di line WA 081578968968. Langsung aja, Pak Dedi, ini ada yang bertanya di line Instagram dari RSUD Muntilan. Dari @tricahya147. Ini di luar konteks kayaknya Pak Dedi. Kalau mau USG kehamilan pakai BPJS atau harus minta rujukan dari puskesmas walaupun nggak ada keluhan? Monggo. Mengenai BPJS ya Mbak, sebenarnya kalau USG itu tidak memakai Sinar X Mbak. Jadi karena kita bahasnya sekarang Sinar X, jadi USG itu tidak menggunakan Sinar X tapi menggunakan gelombang suara. Kemudian tapi saya akan menjelaskan ya Mbak, kalau misal USG dan ronsen biasa sebenarnya hampir sama. Kalau misal pakai BPJS tetap harus dari vaskes pertama begitu ya Mbak. Kalau aturan dari BPJS itu tetap harus dari vaskes pertama. Kemudian kalau mau ronsen atau USG tetap harus ada pengantar dari dokternya begitu. Iya. Jadi untuk USG ataupun ronsen ataupun nanti CT scan gitu tidak bisa pasien itu datang langsung terus mau USG mau ronsen gitu nggak bisa. Iya, sesuai dengan tadi yang saya jelaskan untuk asas justifikasi begitu. Karena yang tahu tentang asas justifikasi itu nanti dokter yang mengirim. Jadi kenapa kita nggak boleh untuk ronsen secara mandiri gitu ya, walaupun bayar atau apa, tetapi tetap nggak boleh kalau di radiologi karena ada bahaya radiasinya itu yang harus tetap terkontrol gitu. Kalau untuk soal masalah administrasi BPJS mungkin dari pendengar yang dari sahabat Gemilang yang pengen tahu lebih jelas mungkin bisa DM atau ke call centernya di RSUD Muntilan, bisa DM lalu Instagram itu bisa mungkin lebih lanjutnya begitu ya Mbak. Oke, baik. Dan sekarang mau cari informasi itu udah gampang banget ya. Bener Mbak. Langsung kita mau cari informasi di mana? Instagram itu ada semua. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Oke, semoga bisa menjawab dari akun @tricahya147. Selanjutnya, ini saya Dian dari Muntilan mau tanya. Dulu pernah ronsen gigi, terus disuruh memakai kayak celemek tapi tebel dan berat itu. Itu sebenarnya apa sih? Monggo. Ya Mbak, celemek itu ya. Celemek itu adalah kalau kita sebut apron Mbak, tapi apronnya kita beda, nggak kayak yang buat masak gitu, bukan. Bukan. Kalau apronnya yang di radiologi itu terbuat dari timbal. Kenapa harus pakai itu? Karena timbal itu kan tidak tembus oleh sinar X. Jadi itu untuk melindungi bagian-bagian tubuh, organ-organ yang tidak kena, yang tidak mau dironsen. Kalau misal ronsen gigi berarti kita kan pakai celemek bawah dari leher sampai ke bawah itu tertutup oleh celemek itu atau apron itu, jadi lebih aman gitu Mbak. Itu emang salah satu sesuai dengan asas optimisasi Mbak. Jadi kita pembatasan dosis. Jadi emang area-area yang tidak kita perlukan untuk ronsen itu tidak kena radiasi. Begitu. Baik. Itu juga biasa dipakai ini ya untuk para pengantar, mungkin anak kecil yang di CT scan atau di sinar X ini sendiri itu juga pakai kayak gitu ya? Iya benar, keluarga pasien, apalagi kalau pasiennya anak-anak kan Mbak, biasanya kalau suruh masuk itu kan takut gitu kan, biasanya orang tuanya ikut masuk mendampingi, tetapi orang tuanya itu tetap kita pakai proteksi untuk radiasi gitu, kita pakai celemek itu, apron namanya gitu. Jadi emang kita caranya radiografer untuk mengurangi radiasi yang tidak perlu itu
salah satunya menggunakan apron itu. Oke, dan itu Begitu. aman. Insya Allah aman, Mbak. Oke, Iya. baik. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Oke. Mbak atau Mas Dian yang ada di Iya. Muntilan. Selanjutnya ini dari Instagram lagi. Instagram lagi. Dokter Gunawan nih. Waduh, ini Selamat bisa pagi, Dokter disapa dulu. Gunawan. Terima kasih, Dok. Ini selamat pagi Kak, mau bertanya. Sekarang banyak alat ronsen gigi portable yang digunakan di poli gigi, tidak memakai ruang ronsen khusus. Bagaimana dengan tingkat keamanannya? Monggo. Kalau izin menjawab ya, Dokter. Kalau kalau alat ronsen portable biasanya di poli atau di klinik-klinik kecil gitu ya, Dok. Itu biasanya menggunakan pesawat konus itu yang lebih dosisnya sangat kecil, Dokter. Jadi khusus untuk di gigi dan luas lapangannya juga segigi, luas lapangan penyinarannya juga segigi, jadi itu aman begitu. Tapi lebih baiknya memang semua itu ada proteksinya begitu, proteksi dari radiasinya itu. Itu. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Dokter Gunawan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dok. Salam dari Kalista ini dari Radio Gemilang FM. Besok bisa mampir ke sini ya dokter ya. Jadi narasumber juga. Iya. Oke, kita lanjut ke materi Pak Iya, Dedi. siap. Kalau sering ronsen, itu apakah bisa berdampak buruk untuk kesehatan kita sendiri? Monggo. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ronsen itu ada asas justifikasi dan optimisasi begitu. Kalau misal aman apa enggak, dari peraturan, yang pasti dari peraturan Bapeten itu Badan Pengawas Tenaga Nuklir begitu, Mbak. Ada disebutkan batas ambang dosis gitu. Jadi kalau untuk masyarakat umum itu batas ambang dosis maksimalnya adalah 1 milisievert. Kemudian untuk misal kita ronsen dada, itu 1 kali ronsen dada itu cuma 0,02. Jadi 1 tahun itu 50 maksimal, 50 ronsen dada gitu. Tapi 0,02 itu biasanya bisa kurang juga, kadang 0,01 gitu, jadi lebih banyak. Tetapi untuk dosis itu sesuai dengan justifikasi dari dokter. Kalaupun memang dokter membutuhkan sangat untuk pemeriksaan ini, lebih pun nanti emang untuk manfaatnya lebih banyak daripada resikonya, tetap itu dilakukan, tetapi atas dasar dari permintaan dokter. Oke, Begitu. baik. Karena sering juga nih, apalagi para ibu-ibu di rumah nih, jangan Bener. sering-sering ronsen, nanti terus kena radiasi Iya. seperti itu. Itu ketakutan masyarakat ya, Iya, seperti bener, itu. Mbak. Oke. Oke, lanjut lagi Pak Dedi. Jenis-jenis pemeriksaan radiologi itu apa aja sih? Monggo. Kalau jenis-jenis pemeriksaan, saya menjelaskan di RSUD Muntilan ya, Mbak. RSUD Muntilan itu jenis-jenis pemeriksaan di radiologi tentunya yang menggunakan sinar X. Itu ada radiologi konvensional. Radiologi konvensional itu misal ronsen dada atau ronsen torak, kemudian ronsen leher, ronsen tulang belakang dari leher sampai bawah itu lumbal, servikal, torakal gitu. Kemudian ada ronsen kepala, kemudian ada ronsen tangan, ronsen bahu, ronsen kaki, ronsen paha gitu, semuanya ada, Mbak. Kemudian untuk gigi kita ada ronsen panoramik namanya, Mbak. Ronsen panoramik itu ronsen gigi dari atas sampai bawah kelihatan semua, dari kanan sampai kiri terlihat semua. Biasanya itu dipakai untuk pasien-pasien mau pasang behel, gitu-gitu. oke. Biasanya untuk melihat secara full giginya gitu. Biasanya ronsennya panoramik di RSUD Muntilan juga ada. Oke. Kemudian yang pakai sinar X lagi ada, yang terbaru adalah CT scan. CT scan itu pemeriksaan di RSUD Muntilan baru, Mbak, kurang lebih 1 tahun mungkin ya, Mbak. Kemudian itu lebih detail, Mbak, lebih detail, irisannya menggunakan misal kayak semangka gitu, Mbak, diiris-iris kayak gitu, Mbak. Jadi lebih detail, lebih informatif, semuanya lebih
lebih terlihat gitu Mbak. CT scan itu bisa CT scan kepala ada, CT scan leher juga ada, CT scan torak, CT scan dada gitu Mbak, CT scan perut juga ada. Begitu. Kalau misal yang tidak pakai sinar X tadi USG juga ada. Oke, baik. Gitu. Oh iya dok, ya jadi dokter nih kebiasaan sama dokter. It's okay, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mbak, udah terbiasa gitu. Besok siapa tahu jadi Pak Dokter nih, itu kan. Oke, ada persiapan khusus nggak sebelum ronsen ini sendiri Pak Dedi? Monggo. Gini Mbak, persiapan khusus sebenarnya tidak ada, kecuali kita kan ada Mbak ronsen-ronsen yang kita jadwalkan juga ada Mbak. Misal organ-organ dalam itu kita jadwalkan dulu. Itu untuk pasien-pasien poli, misal untuk pemeriksaan usus besar gitu ya Mbak. Itu biasanya kita persiapkan dulu 1 hari sebelumnya gitu, kita udah edukasi pasien. Jadi pasiennya datang ke radiologi dulu, nanti kita jelaskan edukasinya seperti apa gitu. Nanti pasiennya persiapan baru hari esoknya atau berapa hari setelahnya itu nanti kita baru ronsen gitu. Kemudian ada juga yang misal ya Mbak, misal pemeriksaan HSG gitu ya. HSG itu kan nggak bisa langsung Mbak gitu. Jadi misal pasien datang ke situ, kita atur jadwalnya dulu, kesepakatannya jadwalnya yang dari pasien bisanya kapan, dari radiologi jadwalnya kapan gitu, kita bisa persiapkan karena itu termasuk persiapan khusus kalau HSG itu. Jadi harus ada persiapannya, nanti kita edukasi setelah pasiennya datang ke radiologi gitu. Kemudian kalau misal untuk pasien-pasien yang udah rutin gitu ya Mbak, udah rutin ronsen, udah rutin setiap bulan ronsen, misal patah kaki gitu Mbak. Lah karena radiasi itu tidak bisa menembus logam, jadi kalau bisa pasien itu menggunakan celana yang tidak ada logamnya, nggak ada resletingnya gitu. Jadi kita cuman lebih cepat aja pemeriksaannya gitu kan Mbak. Soalnya kita nggak usah ganti baju gitu. Sebenarnya persiapannya itu aja kalau untuk radiologi, untuk pemeriksaan yang pakai sinar X gitu ya Mbak. Kemudian ada juga kalau misal USG itu juga ada yang memakai puasa juga gitu. Ada USG misal untuk kasus-kasus misal batu empedu atau kasus-kasus di hepar gitu-gitu, biasanya pasiennya disuruh puasa dulu gitu. Jadi ada pemeriksaan tertentu yang harus ada persiapan begitu Mbak. Contohnya puasa itu tadi. Iya. Kalau misal di batu empedu gitu biasanya puasanya 4-6 jam begitu Mbak. Oke, baik. Gitu. Oke, lanjut lagi Pak Dedi. Iya, kalau untuk ibu hamil atau anak-anak ini apakah tetap aman sih? Ini perlu ya Mbak, perlu menjadi perlu kita bahas bareng gitu ya Mbak. Untuk ibu hamil itu ada ekstra pengamanan Mbak, begitu. Jadi biasanya dari dokter pengirim itu melakukan persetujuan tindakan dulu. Jadi dari dokter itu biasanya menjelaskan efek-efek radiasi itu apa sih gitu. Jadi nanti pasien itu yang memutuskan dia mau apa enggak untuk pemeriksaan radiologi gitu Mbak. Karena memang apalagi untuk pasien untuk trimester pertama 1-3 bulan itu kan sel-selnya baru terjadi pembelahan sel gitu ya Mbak. Jadinya kalau terkena radiasi kemungkinan lebih ada efeknya untuk bayinya. Begitu, karena emang selnya lagi aktif membelah di awal-awal trimester pertama gitu. Jadi inilah salah satu pentingnya dokter, harus ada permintaan dokter yang sebelum ronsen gitu. Jadi memang radiasi itu kalau dibilang bahaya juga bahaya, tetapi emang ada manfaatnya. Kalau emang dirasa manfaatnya lebih besar, itu bisa dilakukan radiasi, pemeriksaan ronsen maksud saya. Kemudian kalau misal pasien ternyata udah setuju gitu ya, pasien yang hamil itu udah setuju untuk ronsen, misal ronsennya dada gitu kan, yang hamil itu kan nanti
ditutupin apron tadi Mbak. Oke. Ditutupin apron di bagian perutnya karena yang di ronsen dadanya gitu. Kalau misalnya di ronsen kepalanya, nanti yang ditutup apron seluruh tubuhnya, bagian bawah dada, terus perut itu kita tutup. Sebisa mungkin kita memberikan proteksi radiasi bagi ibu hamil itu gitu. Oke. Tapi emang kalau ibu hamil emang harus ada persetujuan medisnya Mbak. Persetujuan tindakan medis itu harus wajib ada. Jadi ibunya harus tahu, biasanya suaminya juga tahu dan setuju. Itu baru kita bisa lakukan ronsen gitu Mbak. Kalau untuk anak-anak, sebenarnya anak-anak sama ya Mbak, seperti kita yang dewasa gitu ya Mbak. Tetapi kalau anak-anak karena tubuhnya lebih kecil, biasanya kita dosis radiasinya juga beda Mbak. Jadi lebih kecil juga. Jadi radiasinya kena ke anak-anaknya juga lebih kecil. Begitu Mbak. Kalau amannya insya Allah aman Mbak. Oke, Iya. baik. Itu penjelasannya untuk ibu hamil dan anak-anak ya. Iya benar. Tapi kalau nggak perlu banget, mending ibu hamil nggak usah dulu ya, Pak Dedi ya. Kalau itu sesuai dengan sesuai dengan dari dokter, pemeriksaan dokter awal. Itu apakah emang penting banget apa enggak gitu. Kalau emang penting banget, itu tetap harus pasien tahu. Pasien juga harus dilakukan dan pasien harus tahu dan harus setuju. Gitu. Kalaupun pasiennya tidak setuju, boleh. Namanya tanda tangan nanti penolakan tindakan. Begitu. Oke, baik. Iya. Cukup jelas Pak Dedi untuk kasus dari ibu hamil dan anak-anak ini sendiri. Oke, kita ke mitos dan fakta yang sering banget beredar di masyarakat kita, apalagi di Kabupaten Magelang ini sendiri ya, Mbak, Pak Dedi. gimana? Ada mitos, katanya tuh kalau sekali ronsen langsung berbahaya. Gimana sih itu faktanya Pak Dedi? Monggo silakan. Faktanya gini Mbak, sebenarnya radiasi itu ada efek stokastik dan efek deterministik. Oke, apakah itu? Iya, kalau efek stokastik itu tanpa ambang batas dan semakin tinggi kita mendapatkan dosis radiasi, peluangnya semakin besar. Begitu, timbulnya setelah masa tenang yang lama. Jadi semakin kita kena radiasi lebih banyak, peluangnya lebih banyak. Gitu contohnya ya Mbak, contohnya yang penyakitnya itu kanker atau leukemia gitu. Tapi itu dosisnya semakin tinggi yang diterima, nanti peluangnya semakin besar. Itu nggak ada dosisnya harus standarnya berapa gitu, nggak ada Mbak. Gitu. Kemudian ada lagi efek deterministik. Efek deterministik itu efeknya itu langsung muncul ketika dosis ambangnya terlewati. Begitu. Misalkan katarak, misalkan terus kemandulan, terus ada luka bakar gitu-gitu. Kemudian kalau misal luka bakar ya Mbak, luka bakar itu dosis ambangnya adalah 3000 mg. Sedangkan torak itu, satu pemeriksaan torak atau dada 0,02 mg. Jadi membutuhkan 25.000 kali ronsen torak baru ada efek luka bakar. Begitu. Jadi 25.000 kali ronsen dada kan itu banyak banget kan Mbak? Nggak akan mungkin terjadi ya. Iya benar, kalau itu yang efek deterministiknya. Begitu. Oke, baik. Iya. Semoga bisa menjawab mitos atau faktanya itu sendiri ya Pak Dedi. Oke, Pak Dedi, kita break sejenak, kita istirahat sejenak. Kita akan balik lagi untuk Anda Sobat Milang yang ingin bertanya. Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968 atau Anda bisa bergabung di live Instagram di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Kita akan kembali sesaat lagi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882
006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Punya keluhan kesehatan tapi kepentok biaya? Ada kabar baik buat warga Magelang dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Waisak 2026, Walubi mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Gak tanggung-tanggung, targetnya ada 10.000 peserta. Ada pengobatan umum, cabut gigi, periksa mata, sampai operasi bedah minor buat benjolan dan bibir sumbing. Ayo, ajak saudara atau tetangga yang membutuhkan ke Taman Lumbini, Candi Borobudur tanggal 23 dan 24 Mei 2026 nanti. Untuk yang mau daftar operasi katarak, pastikan datang lebih awal saat tahap screening di Mendut pada tanggal 22 Mei ya. Sehat itu berkat dan pengobatan ini benar-benar gratis untuk Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Walubi dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Kalista masih terus menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, radiasi sinar X, aman gak sih? Dan masih juga bersama kita kali ini narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Pak Dedi Hardianto selaku radiografer di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan sekarang juga di sesi terakhir ini
di line WA 081578968968 ataupun Anda bisa bergabung di live Instagram RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Oke, kita langsung saja Pak Dedi. Tanya nih, sebagai radiografer, apa yang harus dilakukan untuk memastikan pasien ini tetap aman? Monggo. Ya, kalau kita sebagai radiografer tentunya ada proteksi-proteksi yang harus kita lakukan supaya pasien itu aman gitu ya Mbak. Yang pertama tentu saja kita membatasi lapangan penyinaran begitu. Kalau misal kita memang ronsennya tangan, ya yang kita ronsen luas lapangannya cuma juga pas tangan aja, jangan sampai ke mana-mana dilebarkan gitu. Itu salah satunya. Kemudian kita menggunakan dosis radiasi yang sesuai Mbak, sesuai. Berarti kalau misal untuk tangan karena dia lebih tipis gitu ya daripada dada gitu, jadi kalau tangan dosisnya lebih rendah daripada untuk ronsen dada begitu Mbak. Kemudian untuk pasien yang misal diantar oleh keluarganya gitu, misal anak-anak tadi gitu ya Mbak, diantar keluarganya kita pakaiin apron begitu. Itu kan kita salah satu proteksinya untuk pasien dan untuk keluarga pasien juga begitu. Dan untuk keluarga yang memang tidak harus masuk ke dalam ruang pemeriksaan, kita biasanya menyarankan keluarga pasien itu tetap di luar. Jadi yang di dalam itu benar-benar pasien saja, nggak boleh ada keluarga yang masuk. Begitu Mbak. Oke, baik. Oh ya, mitos fakta satu yang terlewat nih Pak Dedi. Setelah ronsen, ini minum susu itu mitos atau fakta? Minum susu itu bisa saja fakta, tetapi sebenarnya tidak hanya susu Mbak. Susu itu kan tinggi protein, jadi sebenarnya setelah ronsen itu harus makan yang tinggi protein supaya regenerasi selnya kan lebih cepat begitu. Karena sebenarnya kalau sinar X menembus tubuh kita kan ada sel-sel yang rusak begitu. Setiap hari sel-sel regenerasi itu kan setiap hari ada miliaran sel yang beregenerasi begitu. Kalau menggunakan kena sinar X begitu ya, untuk mempercepat regenerasi sel-sel itu membutuhkan banyak protein. Jadi makanan tinggi-tinggi protein gitu, kayak susu tadi benar, kemudian daging-dagingan begitu. Protein-protein yang tinggi gitu malah lebih cepat untuk regenerasi selnya. Begitu. Oke, baik. Jadi itu adalah fakta. Fakta berarti. Fakta ya. Tapi tidak aja susu. Ada protein-protein lainnya juga yang pendukung ya. Iya, benar. Oke, baik. Nah, itu tadi kan untuk para pasiennya nih. Iya, kita ke tenaga kesehatannya, radiografernya sendiri. Itu kan sering terpapar karena pekerjaan itu sendiri. Nah, itu aman nggak sih Pak Dedi? Monggo. Sebenarnya kalau kita sebagai pekerja itu kan kita ronsennya itu kita memencet tombolnya itu di belakang atau di tempat yang lebih aman begitu. Jadi kadang kalau pasiennya itu kita tinggal keluar ruangan, itu sebenarnya kita untuk mengurangi dosis radiasi yang kena ke petugas begitu ya. Jadi karena emang petugas itu tidak membutuhkan radiasi, ya sebaiknya tidak di ruangan yang berradiasi gitu. Biasanya kita di balik tembok atau misal ada tabir timbal gitu, kita biasanya di balik situ gitu. Itu salah satunya. Kemudian kita sebagai pekerja itu ada namanya alat untuk pengukur radiasi yang kita kena Mbak. Yang kita kena masuk ke tubuh itu kita selalu diukur pakai itu. Jadi kita kerja itu ada pakai alat pengukur. Jadi itu alat ukurnya itu setiap bulan kita kita ukur hasilnya berapa. Kalau misal sampai melewati batas untuk yang kita kena, itu biasanya ada treatment tersendiri sampai kita biasanya di off kan dulu kerja gitu. Tapi sampai saat ini juga belum pernah, kalau di RSUD Muntilan belum pernah ada yang sampai melewati batas begitu. Kalau untuk dosis radiasi untuk petugas sendiri juga beda Mbak. Kalau tadi masyarakat umum atau pasien setahunnya 1 milisievert, kalau untuk petugas itu 20 milisievert begitu. Jadi lebih tinggi begitu. Kemudian
proteksi yang lainnya lagi Mbak. Sebenarnya kita itu selalu alat-alat kita terkalibrasi, jadi kita aman. Kemudian kita dipantau oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional. Jadi kita kadang kita ada alat itu harus kita izin dulu, semuanya dicek semuanya Mbak. Jadi besarannya dosis itu apakah sama keluarnya sama yang kita atur gitu-gitu. Jadi itu kan salah satu untuk memberi rasa aman juga, tidak hanya ke pasien juga untuk ke petugasnya begitu Mbak. Kadang ada sidak juga, ujuk-ujuk ada sidak dari Bapeten gitu. Terus ronsennya bagaimana gini gitu kan, sesuai dengan standarnya apa enggak, kadang gitu juga. Jadi kita mau nggak mau harus selalu gimana caranya semua harus terproteksi dengan baik. Begitu Mbak. Oke, baik. Oke, itu pertanyaan untuk para radiografernya ya. Nah, terakhir nih, tips buat masyarakat biar lebih bijak terkait penggunaan Sinar X terutama di ronsen ini sendiri. Monggo, Pak Dedi. Tips-tipsnya untuk masyarakat biar lebih bijak yang pertama, lakukan pemeriksaan hanya jika direkomendasikan oleh dokter. Jadi semuanya permintaan ronsen atau permintaan radiologi itu harus ada permintaan dari dokter pengirimnya. Boleh dari dokter IGD gitu. Kalau misal pasiennya kok sakit tangannya mau ronsen, itu harus ke IGD dulu. Begitu, dari IGD nanti kan dokternya mengecek itu perlu di ronsen apa enggak gitu. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke radiologi mau ronsen. Begitu nggak bisa. Kemudian kalau misal ibu hamil gitu-gitu harus memberitahu petugas. Ibu hamil atau merasa hamil gitu. Kadang kan kalau ibu-ibu kan telat gitu mesnya gitu. Kalau misal merasa hamil mendingan bilang ke petugasnya langsung, karena itu awal-awal itu kan emang rentan sekali kalau terkena radiasi gitu ya Mbak. Jadi itu wajib dikasih tahu ke petugas gitu. Ibu hamil harus petugasnya harus tahu. Begitu. Mungkin itu aja Mbak, tips-tipsnya yang pasti itu, yang penting banget itu. Dan jangan takut juga ya. Iya bener, jangan takut juga, semuanya insya Allah aman. Kalau sesuai prosedur insya Allah semuanya aman. Begitu. Baik, siap, terima kasih Mbak. Pak Dedi. Luar biasa sekali penjelasan kali ini. Dan jadi sekarang kita sudah tahu ya Sobat Gemilang, kalau radiasi Sinar X itu sebenarnya relatif aman selama dosisnya tuh terkontrol dan dilakukan sesuai dengan indikasi medis. Ingat juga ya, manfaatnya tuh seringkali jauh lebih besar daripada resikonya, terutama untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan penutup atau pesan singkat untuk para Sobat Gemilang semua di rumah, singkat saja. Mungkin info aja ya Mbak, kalau misal butuh penjelasan tentang radiologi nih, atau pemeriksaan radiologi, bisa aja kita di Radiologi RSUD Muntilan ada nomor untuk bertanya-tanya tentang pemeriksaan radiologi. Begitu, ada juga nomor yang bisa dihubungi. Nanti bisa ke DM-nya RSUD Muntilan untuk menanyakan nomornya. Begitu, bisa konsultasi pemeriksaan atau mau periksa atau mau gimana, kami siap 24 jam. Baik. Begitu. Saya tahu loh customer service-nya. Iya, Sobat Gemilang, ada bisa chat WA aja di 0812 2979 1058. Pokoknya RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dedi Hardianto selaku radiografer RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang kali ini sudah menginformasikan, memberikan informasi terkait dengan Sinar X itu aman atau tidak. Sehat selalu Pak Dedi, sukses selalu. Terima kasih. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini, program kerjasama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Kalista Apsari bersama rekan kerja bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.
Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio